Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya.
Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar.
Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar.
Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar.
Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan di satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur Penempatan Prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur Penempatan Prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari Satuan Tempur dan Satuan Bantuan Tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI.
Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan.
Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram,
Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan 1 regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia.
Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari. Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar. Seperti diketahui, Telegram Panglima TNI nomor TR-422-2025 tanggal 5 Mei 2025 menjadi dasar dibuatnya surat telegram nomor ST-1192 dari Kepala Staf Angkatan Darat yang ditunjuk untuk para Pangdam. Dalam surat telegram, Kasat tersebut diperintahkan kepada jajaran untuk menyiapkan mengerahkan personel beserta peralatan dan perlengkapannya. Personel yang diminta disiapkan dan dikerahkan adalah satuan setingkat peleton 30 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejaksaan Tinggi dan satu regu 10 personel untuk melaksanakan pengamanan Kejari.
Selain itu, diusulkan juga bahwa penugasan tersebut dilakukan pada minggu pertama Mei 2025 sampai selesai. Dalam instruksi selanjutnya, personel yang ditugaskan dari satuan tempur dan satuan bantuan tempur di wilayah jajaran masing-masing dengan ketentuan penugasan rotasi per bulan. Apabila mereka tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan personel pengamanan, maka mereka diinstruksikan untuk berkoordinasi dengan Satuan TNI AL dan TNI Angkatan Udara di wilayah masing-masing. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta penjelasan tegas dan transparan terkait keberadaan aparat TNI yang berjaga di lingkungan Kejaksaan Tinggi atau Kejati dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Puan menegaskan bahwa kehadiran TNI tersebut harus diklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi atau persepsi negatif di tengah masyarakat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. SOP dimaksud adalah standar operasional prosedur penempatan prajurit TNI. Puan juga mengingatkan agar tidak terjadi kebingungan publik yang berujung pada kesalahpahaman atau tudingan yang tidak berdasar.